sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Bacain Cerita Horor. Dan kali ini kita akan membacakan tweet dari Gusti Gina @Gusti Gina, yang tweetnya ini akan diangkat untuk menjadi film yang berjudul, tar dulu, kita bacain dulu. Kisah pelaku santet paling mematikan yang membuat korbannya jadi seperti ini. Akibat cintanya ditolak, tega racuni kekasihnya karena lebih pilih pria lain. Inilah pengakuan terlarang pelaku santet. A treat. Ini jadi di sini ada fotonya tuh. Aku sudah pasrah kalaupun harus mati. Bahkan aku mau bundir sendiri beberapa kali, rasanya nggak ada yang bisa tolongin aku lagi. Tapi nggak tega lihat istri lagi hamil, tapi berat menghadapi santet ini. Kata orang yang bisa satu-satunya cara menghentikan ini cuma si pelaku yang punya racun tuh buat mencabut racunnya dia. Kira-kira racun-racun apakah ini? Ini dia. Bahaya cerita ini 18+, tidak untuk ditiru atau dipelajari karena santet ini sangat mengerikan dan konon merupakan santet paling mematikan di Kalimantan bernama racun sangga. Di cerita ini aku akan bagikan foto-foto dan video asli wawancara langsung dengan korban. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cerita ini terjadi di sebuah daerah di Kalimantan. Aku tidak bisa menyebutkan karena sensitif. Semua nama dan tempat aku samarkan demi menjaga privasi dan keamanan narasumber, bahkan pelaku santetnya. Karena kejadian ini masih berlangsung sampai tweet ini dibuat. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Nama pelaku santet ini sebut saja Duma. Tentu nama samaran untuk melindungi identitas pelaku sebenarnya. Motif Duma melakukan santet karena cemburu buta wanita yang dicintainya menikah dan lebih memilih laki-laki lain. Padahal mereka sebelumnya saling suka. Oh iya, wanita yang disukai Duma ini bernama Maya dan laki-laki yang menikahinya bernama Andi. Sebelumnya, aku sudah pernah bercerita point of view dari Maya dan Andi pada bulan Mei 2024 lalu. Karena udah baca tweet ini belum? Oh, kalian udah baca belum tuh? Jadi ada tweet sebelumnya ya, dari point of view-nya si Maya dan Andi. Kalau mau baca versinya Andi gak apa-apa banget, kalau langsung baca nih ada linknya, nanti kita bacain ya. Kalau kalian pengen saya bacain juga, nanti komen-komen aja dan akan langsung saya bacakan. Aku reminder sedikit kisahnya. Jadi kemarin aku sempat ngulik banget soal ceritanya lebih dalam, soal Maya dengan cerita cinta yang horor ini, dan pasti soal racun sangga itu sendiri. Ini adalah potongan video waktu aku mewawancara Maya dan Andi. Video 1 sampai part 1 dari 5 video. Oke. Boleh, silakan perkenalkan diri dulu. Halo, saya Andi. Halo, saya Maya. Apa itu racun sangga? Racun sangga itu sejenis santet dari daerah kami di Kalimantan. Kami menyebutnya sihir. Itu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti mul gaib yang dimasukkan ke dalam tubuh saya lewat kiriman. Dan mul itu gunanya naikin fasik untuk membuat saya sakit. Kurang lebih saya seperti makanan untuk mereka. Kenapa ada orang yang mau menyakiti kalian? Katanya ada yang sakit hati dengan pernikahan kami. Terus, kalian masih mengalami gangguan sampai hari ini? Masih mengalami. Iya, kami dalam proses pemulihan. Kalian tahu nggak siapa pelakunya? Oke. Maya dan Andi ini menikah setelah ta'aruf kurang lebih 1 bulan. Keduanya merasa klik aja gitu, mungkin juga udah jodohnya. Tapi sejak mereka menikah, itu banyak kejadian aneh, terutama yang dialami oleh Andi. Andi ngerasa rumahnya itu panas, gerah dan bikin emosi terus. Padahal kondisinya biasa-biasa aja.
Maya pun biasa aja. Gak kepanasan seperti kata Andi. Mereka juga di rumah mulai mengalami aktivitas paranormal. Mulai sering ada hewan mati yang tiba-tiba ada di rumah. Contohnya kelabang, tikus mati, bahkan ada burung yang nabrak kaca jendela mereka, lalu burungnya kebelah dua. Nih fotonya. Nah ini fotonya. Serem banget ya. Oke. Belah dua guys, padahal nabrak kaca doang. Oke lanjut. Banyak deh aktivitas paranormalnya, tapi yang paling menyeramkan itu si Andi ini sakit fisik. Diagnosanya ada, tapi obat medis itu nggak bikin penyakitnya membaik. Bolak-balik berobat di rumah sakit, sampai akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maya dalam keadaan hamil harus rawat suaminya. Setelah lama, barulah mereka mulai percaya apa yang mereka alami itu nggak bener, nggak normal. Sampai pada kesimpulan, mereka kena ilmu hitam orang alias disihir alias disantet. Dan mulai berobat tradisional atau alternatif lah karena kondisi Andi mulai makin buruk secara fisik juga mental. Dia beberapa kali melukai diri sampai percobaan bunuh diri. Kata Andi, dia dapat dorongan kuat buat melakukan itu, nggak bisa ditahan. Ini sedikit foto-foto Andi saat sakit. Ini foto-fotonya tuh agak menjijikan ya, kayak penyakit kulit aja gitu ya, tapi ya kelihatannya. Itu dia. Nah, sampai di titik itu, karena ini ilmu hitam, pasti yang jadi pertanyaan adalah siapa yang melakukan ini. Dalam perjalanan pengobatan alternatif mereka, sulit sekali untuk mendapatkan informasi pasti. Apalagi hal gaib atau mistis, gimana bukti ini coba? Nggak bisa. Nggak ada bukti nyata kan seorang melakukan black magic. Tapi selalu saja clue-nya sama, yaitu seseorang dari masa lalu mereka. Dalam kepingan-kepingan puzzle itu, Maya mulai melakukan reka ulang kehidupannya lah untuk meraba-raba. What if seseorang dari masa lalu mereka itu adalah masa lalu Maya, yaitu Duma. Ini adalah cerita point of view Duma ya. Cerita ini ditulis berdasarkan kepingan puzzle informasi lalu dirangkai jadi satu cerita. Namanya Duma. Dia ramah, santai, malah suka bercanda. Yaitulah kesan orang terhadap dia. Orang yang baik, kesimpulannya dia teman kelas Maya semasa kuliah. Teman satu geng gitulah di kampus. Singkatnya gini, mereka pertama kali dekat karena Maya sama Duma satu kelompok. Awalnya Duma kelihatan biasa aja, anaknya asik, suka godain Maya gitu. Apalagi pas di kelas. Tapi ada suatu momen pas Duma nanya nama Maya sambil nyebut kurma Arab, itu bikin Maya mikir, emang ini cowok rada nyentrik sih. Nah, ternyata sejak saat itu mereka makin sering bareng. Semua masih biasa aja. Sampai suatu hari Maya iseng buka tas Duma pas lagi nyari buku. Di situ dia nemu lembaran kertas lusuh dengan tulisan Arab Melayu atau semacamnya, kayak wakaf gitulah. Maya pada waktu itu cuma mikir aneh doang. Belum sadar ada sesuatu yang lain. Kedekatan Maya sama Duma makin terlihat. Di kantin, si Duma sering baik banget ke Maya. Malah nawarin makanannya waktu Maya gak kebagian. Mereka bisa dibilang hubungan tanpa status lah. Karena Maya ini gak dibolehin sama ayahnya pacaran. Jadi gak berani dia. Tapi, karena Duma ini pinter nyenengin Maya, mereka udah nempel banget lah alias Duma di friendzone sama Maya. Apalagi pas di semester 3 ada masalah di keluarga mereka, di keluarga Maya. Saat itu Maya terpuruk, Duma selalu ada buat dengerin dia. Dan tanpa disadari, Maya jatuh hati juga ke Duma. Bisa dibilang first love-nya lah. Maya gak pernah deket dan pacaran sebelumnya di sekolah. Terus ada Susan, teman Maya yang kasih peringatan. Itu kejadiannya pas KKN. Katanya tempat asal Duma itu masih kental sama hal-hal magis. Soalnya Susan itu masih satu daerah dengan Duma, beda desa doang. Bukan bermaksud stereotip, dia cuma kasih tahu aja kondisi masyarakat di wilayah tertentu itu masih cukup kental sama hal-hal begitu. Bersinggungan dengan hal begitu dia cuek aja. Di keluarganya sendiri, ayahnya tidak percaya dengan adanya hantu apalagi sihir.
Lalu rupanya hubungan HTS mereka ini pun awet banget sampai kelulusan. Betah banget mereka HTS-an hingga sampailah di waktu wisuda. Duma yang biasanya bercanda dengan serius bilang ke Maya, "Tunggu aku 3 tahun lagi, aku akan melamarmu." Yes. Nah, Maya bilang ke Duma, "Ya aku gak bisa janji, kan kita gak ada ikatan. Dan soal jodoh itu perkara beda. Kalau kamu serius, ya datanglah ke rumah ayahku minta restu gih." Duma jawabnya, "Aku sekarang gak punya apa-apa, aku harus cari uang dulu." Memang sih Duma ini secara ekonomi di bawah Maya, makanya itu juga yang bikin Duma gak siap buat meminang Maya setelah lulus, kan belum punya apa-apa. Inilah closer mereka adalah kalau memang jodoh ya ada jalannya dan mereka nggak keikat satu sama lain. Nah, di sini masalahnya. Pemahaman Duma dan Maya ini miss. Keduanya emang punya perasaan satu sama lain, tapi emang Maya ini strict parent banget. Dia bener-bener patuh sama ayahnya buat nggak pacaran. Walaupun ya diam-diam dia dekat sama Duma, juga nggak berani bilang. Singkat cerita, mereka pisah nih. Duma ke asal daerahnya, Maya di daerahnya juga. Mereka masing-masing memasuki dunia kerja kan. Sibuklah masing-masing. Yang dulu pernah sedekat itu, sekarang malah seasing itu. Ya berhubungannya paling saling balas story WA atau IG, itu pun jarang. Duma berpikir yang penting dia jaga komunikasi aja dan kumpulin uang yang banyak. Toh juga Maya selama ini ada rasa sama dia. Maya pernah ngakuinnya, tapi kondisinya perempuan kayak Maya gak bisa diajak pacaran, tapi dinikahin. Walau berlalu sekitar 2 tahun kemudian, tiba-tiba Duma dapat kabar Maya akan menikah. Rasanya kayak disambar petir. Duma gak habis pikir kenapa Maya ninggalin dia, padahal Duma sedang berjuang untuk meminangnya. Hubungan mereka selama ini apakah gak ada artinya buat dia? Bisa-bisanya Maya memberi kabar itu dengan tiba-tiba katanya. Maya akan menikah dengan seorang pria yang sudah dikenal lewat ta'aruf kurang dari 1 bulan. 1 bulan. Dia baru kenal cowok itu kurang dari 1 bulan, tapi dia nerimanya. Pikiran Duma benar-benar gak habis akal. Kecewa, marah, tapi juga takut. Bagaimana kalau cowok yang menikahi Maya itu bukan cowok baik-baik? Bagaimana cowok itu nanti malah ngecewakannya? Bagaimana kalau cowok itu gak bisa bikin Maya berbahagia? Duma berusaha sekali move on, tapi dia juga terus kepoin IG Maya dan teman-temannya kuliah dulu waktu datang ke nikahan Maya. Pikirannya menjadi terobsesi untuk mendapatkan Maya. Hidupnya menjadi amburadul, maka tak selera, tidur susah, pikiran juga gak bisa diam. Kalau dari Maya sendiri, waktu Andi mengalami halusinasi penglihatan tadi, apa sih yang kamu lihat juga? Pada saat dia tidur itu, saya melihat dia kayak ngigau dan bersuara tidak jelas seperti itu dan melakukan gerakan-gerakan aneh. Itu gerakan seperti apa yang dilakukan oleh Andi? Mungkin bisa yang contohkan? Iya, jadi seperti ini. Bentuknya segitiga seperti ini, dan katanya ini pemanggil makhluk-makhluk, I think. Itu terjadi sekali atau beberapa kali atau cukup sering? Itu sering terjadi. Selain hal-hal aneh yang terjadi tadi, ada lagi nggak yang terjadi di rumah kalian? Dalam keterpurukannya itu, Duma pun menemui salah satu kerabatnya, sebut saja namanya Paman Kahar. Beliau ini bisa dibilang paranormal. Duma curhat ke pamannya, kalau dia udah lama cinta mati sama Maya, sampai-sampai dia bilang cuma aku yang bisa bikin dia bahagia. Kahar sambil makan nasi dan ikan kering, cuma mantengin Duma dengan pandangan dalam. Kayak ngerti banget deritanya perkara cinta. Tapi kemudian Kahar ngeluarin kata-kata yang bikin suasana makin tegang. Kalau kau main-main sama hal magis, hidupmu bisa bertulah, katanya. Duma cuma terdiam, mukanya bimbang, sampai akhirnya Kahar nanya serius, kau tahu racun sangga? Disinilah Duma pertama kali mendengar tentang racun sangga.
Racun gaib yang bentuknya minyak yang sudah diisi dengan hadam atau roh. Intinya ada perjanjian lah dengan si roh itu. Menurut Kahar, di zaman dulu itu sering dipakai buat jaga wilayah gitu, kebun, lahan, atau rumah. Jadi kalau ada orang jahat tuh bakal kena gangguan sangga ini. Dan sangga ini dahsyat. Dia menuntut nyawa lewat merusak tubuh alias jadi sakit lalu lama-lama meninggal. Kahar bilang, racun sangga sekarang tuh ada yang dipakai orang sengaja untuk melukai orang lain, menjahatilah begitu. Macam-macam tujuannya. Ada yang memang ngasih tumbal aja. Roh racun itu minta jiwa selama dipelihara. Kalau nggak dikasih tumbal, dia akan ngambil jiwa pemiliknya atau keluarga pemiliknya. Atau kayak dengan sengaja buat sakitin orang semacam santet. Tapi racun sangga dipakai buat salah satu toolsnya aja. Intinya bikin orang yang dituju sakit. Disebut racun sangga karena salah satu ingredientsnya adalah tanaman sangga tadi. Tapi bedanya minyak ini dibuat dengan perjanjian gaib. Maka disebut racun gaib. Sebenarnya ada banyak jenis racun gaib. Racun sangga hanyalah salah satunya. Detail dalam pembuatan hingga asal-usul pun bisa variatif dan dari berbagai daerah. Tapi yang pasti racun gaib itu ada isiannya. Racun gaib ini pun ada dua cara dalam penggunaannya. Digunakan begitu saja sesuai keperluan pemilik, misal menjaga wilayah tadi dan sebagainya. Ada pula racun gaib dengan janji waktu, disebut racun berjanji, di mana si pemilik minyak membuat kesepakatan untuk menghabiskan korban dalam waktu yang dijanjikan. Sepakat seminggu meninggal. Sepakat sebulan meninggal. Semakin singkat waktunya, semakin besar harga yang harus dibayar pemilik kepada roh racun dan semakin rumit juga prosesnya. Lalu salah satu konsekuensi orang yang memiliki minyak racun gaib adalah dia harus membuang racun untuk memberi makan hadam isian. Minyak itu biasanya di bulan Safar, di waktu senja kuning. Memberi makan ini yang dimaksud adalah menumbalkan nyawa manusia. Hadam ini sama kodam gak ya? Kodam kali ya? Isian gitu. Oke, lanjut. Makanya di Kalimantan ada mitos atau kepercayaan warga di zaman dulu untuk ekstra hati-hati saat di bulan Safar dan tidak keluar rumah di saat senja kuning. Warga percaya ada orang-orang tertentu yang memiliki racun gaib sedang melepas racun. Ditakutkan kita bisa kena. Dikenal dengan istilah kapuhunan, mendapatkan sebuah musibah tanpa ada kesalahan alias apes saja. Kadang dikaitkan karena menolak tawaran minum atau makan dari orang lain, atau tiga menyegerakan niat hati untuk melakukan sesuatu. Culture thing lah. Racun gaib ini bukan sesuatu yang lazim didengar masyarakat di era sekarang, apalagi di daerah perkotaan. Karena ini salah satu ilmu tinggi dan tergolong sangat rahasia. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat minyak tersebut. Bahkan di zaman sekarang biasanya minyak itu sudah diturunkan kepada keturunan pemilik. Sekalipun untuk membuat ada syarat-syarat rahasia yang tidak bisa dibeberkan oleh narasumber. Kahar bilang, orang yang kena racun sengaja itu bakal sakit-sakitan. Lama-kelamaan jiwanya juga sakit karena sakit fisik yang gak sembuh-sembuh dan memburuk. Apalagi kalau dibarengi dengan ngirim roh-roh jahat atau jin ke rumah korban yang dituju. Makin jadi dah. Kahar juga bilang, lebih baik Duma ikhlas saja daripada bermain ilmu hitam. Sekali masuk biasanya sulit keluar. Karena udah kejebak jadi gak bisa puas. Udah baik diingetin, tapi Duma bener-bener sesakit itu hatinya. Dia memutuskan untuk tetap meracuni sangga ini. Jumat tengah hari, racun sangga dibuat. Roh racun itu hanya bekerja untuk tuan pemiliknya. Jadi ya Duma harus membuatnya sendiri. Lagian nyari minyak racun sangga di zaman sekarang susah sekali. Mustahil sepertinya. Praktik seperti ini kan bukan hal lazim.
Duma manjat pohon kelapa buat cari kelapa tembaga. Kelapa khusus yang nggak boleh jatuh ke tanah dan ketika direndam di air, dia mengambang vertikal. Semuanya harus sempurna, kalau enggak, bisa-bisa malah Duma yang jadi korban racunnya. Ritual itu bukan main-main. Setelah selesai, mereka bawa pulang kelapa itu dengan kain hitam. Duma mengikuti Kahar ke tengah hutan buat ambil akar tanaman sangga. Tanaman ini tuh susah ditemuin dan hanya orang tertentu aja yang tahu soal kekuatan magisnya. Tanaman sangga pun ada beberapa jenis. Secara umum ciri-cirinya tanaman sangga hanya maksimal tingginya kisaran selutut orang dewasa. Tidak bisa tumbuh tinggi dan besar, hanya seperti tanaman atau rumput bilah-bilahan, serai, ilalang, dan sebagainya. Daunnya tidak banyak. Daunnya seperti daun ketela, tapi ada juga yang tidak. Daunnya tumbuh ke atas berselisih antara sisi. Jika satu daun di sisi kanan batang, maka daun selanjutnya akan berada di sisi kiri batang, terus hingga ke daun-daun di atasnya. Sedangkan batang yang berwarna gelap di daerah pangkal, tumbuh daunnya juga tidak mekar keluar, melainkan lebih mengucup seperti hendak layu. Apabila daunnya banyak, maka akan langsung mati dan matinya tanaman sangga lalu ia terbawa angin. Inilah yang sering dianggap membuat orang terkena sangga, terkena sakit fisik akibat sangga tapi tidak disertai hal gaib. Sangga jenis ini disebut sangga rawa. Ada juga sangga lainnya yang tidak tumbuh di tanah, melainkan menggantung di pohon. Tanaman atau rumput sangga juga bisa dijadikan minyak yang ditanam di dalam tubuh. Lalu, apabila orang yang tubuhnya ditanam minyak sangga, ia mengeluarkan keringat, maka jangan melewati atau mendekati lewat belakang, karena saat itulah kita bisa terkena racun sangga tersebut. Oh, kalau ada orang yang gejala kayak gitu, jangan lewat dari belakangnya gitu ya. Karena kalau lewat dari belakang itu bahaya, bisa terinfeksi gitu lah ya. Yang akan dilakukan oleh Duma bukanlah sangga biasa. Dia akan membuat sangga menjadi minyak dengan racun dan diisi dengan roh, yang akan dibuat kesepakatan secara khusus sesuai tujuannya. Duma mulai mengolah kelapa tembaga jadi minyak, mengecampur arang kayu sangga yang sudah dibakar, semua jadi satu dan ada detail ritual rahasia yang tidak bisa dibeberkan. Akhirnya minyak racun sangga berhasil dibuat, warna hitam kebiruan, dan Duma tahu ini bukan minyak biasa. Menurut Kahar, minyak ini cukup dikirim lewat angin, lewat mantra. Dia juga akan mengirimkan bukhul gaib di rumah Maya sebagai penarik jin-jin sekitar. Sejak saat itulah sebuah rencana besar dikeluarkan oleh Duma. Racun sangga ditunjukkan kepada Andi agar dia sakit dan lama-kelamaan meninggal dunia. Selain itu, bukhul gaib juga dikirim di rumah mereka untuk menggoda dan meneror Andi dan Maya. Tujuannya membuat sepasang suami istri akan berujung pada dua pilihan. Akan terpisah oleh maut, yang mana Andi mati karena sakit akibat racun sangga, atau mereka berpisah karena mereka menyerah pada kehidupan rumah tangga yang sengsara. Itu kan gejala gatalnya sekujur tubuh ya. Nah, waktu berobat, dokter itu bilang apa? Ada yang mengatakan penyakit ini penyakit skabies, kemudian ada yang mengatakan gula dan penyakit kulit biasa. Terus benar itu diagnosanya? Dikasih obat atau gimana? Pada akhirnya semua dugaan-dugaan itu tidak bisa ditegakkan karena obat-obat yang dikasih sama dokter harapannya itu sembuh, tapi malah lebih memburuk atau lebih banyak penyakit kulitnya. Kalau dari kalian sendiri, apa sih yang membuat kalian meyakini gitu, percaya bahwa yang dialami Andi bukanlah penyakit medis? Selain sakit yang saya rasakan, saya lebih banyak berhalusinasi, banyak hal-hal yang saya lihat yang tidak masuk akal. Memang Andi lihat apa? Masih banyak juga dokumentasi foto-foto diberikan oleh Maya, bahkan mereka menemukan buhul santet yang tertanam di bawah kasur. Seperti apa bentuknya, dan seperti apa kelanjutan kisah mereka? Cerita masih panjang banget.
Bahkan banyak part-part cerita yang sangat mengerikan dan dibilang sadis yang dilakukan oleh Duma, pelaku santet. Namun mohon maaf, aku tidak bisa ceritain di sini. Beberapa hal sensitif dan kurang pantas jadi konsumsi publik, setidaknya aku pikir-pikir dulu untuk melanjutkan treat ini. Bersambung, cerita Andi dan Maya yang menjadi korban santet ini sudah aku tulis menjadi novel berjudul Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Cerita di buku ini akan dibeberkan semuanya detail, bahkan part paling ngeri dan sadis pun ada. Sejauh ini yang paling jauh, maksudnya selama nulis cerita, sejauh ini yang paling jauh katanya. Pokoknya aku harus nyari info tentang Racun Sangga ini ke pelosok-pelosok daerah terpencil, menemui orang-orang tertua yang lebih tahu tentang sangga ini, meminta informasi sensitif, dan sebagian besar itu rahasia. Apakah berbahaya buat aku? Jelas pasti. Makanya butuh waktu berbulan-bulan sejak cerita awal itu dibuat. Takut gak? Takut banget. Tapi sejujurnya semua berjalan lancar dan support pihak-pihak terkait. Disupport ya, jadi dia tuh ya sama orang-orang yang mau ngasih itu. Ini dia bukunya, sudah tayang, bisa dibeli jika kalian mau. Tentang Racun Sangga ini, detail-detailnya semuanya akan ada di situ. Itu dia santet Racun Sangga. Jadi dia tuh, si Gusti Gina ini berarti niat banget ya, dia sampai riset segala, datang-datang ke orang-orang itu buat nanya-nanya bagaimana Racun Sangga itu bekerja gitu ya. Keren. Ya, semoga aja bisa menjadi hasil yang baik ya. Treat ini sudah ditonton atau dibaca sebanyak 1,3 juta view pada November 2024. Oke, segitu aja dulu cerita kali ini. Jika kalian ada cerita yang ingin kita bacakan, silakan komen di bawah, like dan share video ini agar kita akan kembali lagi dengan cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa sebentar lagi kita akan ada versi film ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terus pantengin channel Bacain Cerita Horor.